Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah al-mahmudu fi kulli lisani. Wallahu akbar ta'ziman li rabbina Rabbir Rahmanir Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini pula kita berulang-ulang mengumandangkan takbir sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga pengakuan terhadap diri kita bahwa diri kita ini sangat kecil, sangat lemah, sangat terbatas dan sangat membutuhkan pertolongan dan tentunya juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini juga kita senantiasa bergembira karena pada saat ini kita bagi kaum muslimin akan melaksanakan yaitu yang namanya penyembelihan hewan kurban. Tetapi bukan berarti sekedar kita ingin berpesta pora, tetapi lebih dari itu yaitu merenungi dan mengambil pelajaran dari kehidupan seorang yang telah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Ada pelajaran yang sangat berharga dan pelajaran ini akan senantiasa diulang, tidak hanya pada masa Nabi Ibrahim saja, tetapi akan senantiasa berulang dari setiap generasi ke generasi. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil adalah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Kenapa demikian? Dikisahkan pada satu pagi hari ketika Nabiullah Ibrahim baru bangun dari tidurnya, kemudian memerintahkan Hajar istrinya untuk bergegas melaksanakan tugasnya, yaitu melaksanakan perjalanan jauh. Perjalanan jauh tersebut kemudian Siti Hajar berkemas di pagi harinya sambil membawa anaknya yang pada saat itu masih belum disapi. Kemudian mereka melaksanakan perjalanan menyelusuri bukit, menyelusuri pepohonan, rerumputan, dan sampailah pada padang Sahara, dan terus melaksanakan perjalanan ke bukit sampai akhirnya kepada lembah yang di situ tidak ada tidak ada pepohonan, tidak ada rerumputan, menunjukkan bahwa di situ tidak ada sumber kehidupan, menunjukkan bahwa di situ tidak ada kehidupan, tetapi mereka tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabiullah Ibrahim turun dari hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya, kemudian menoleh kanan dan kiri tanpa berkata apa-apa. Nabiullah Ibrahim meninggalkan keluarganya, istri dan anaknya. Maka Hajar pun terperangah dan bingung melihat tingkah laku suaminya. Akhirnya Hajar membuntutinya, kemana perginya suaminya, dan akhirnya
Hajar berkata kepada suaminya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab? Hendak kemana engkau wahai Ibrahim? Tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa bihi anisun wala syai'un." Apakah engkau hendak meninggalkan kami tanpa teman dan juga di lembah yang tidak ada sesuatu apapun? Tetapi Nabiullah Ibrahim tetap diam dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian Hajar pun bertanya kembali, tetapi Nabi Ibrahim tetap melanjutkan perjalanannya. Akhirnya Hajar paham bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hajar bertanya, "Allahu amaruka bihada?" Apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Benar." Maka istri yang salihah Hajar kemudian menjawab, "Idzan la yudayyuna Allah." Jika demikian pasti Allah tidak akan mentelantarkan kami. Inilah pelajaran pertama. Siti Hajar berhasil menunjukkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ditinggal suaminya di lembah yang tidak ada kehidupannya, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin betul Allah tidak akan mentelantarkannya. Terbukti sampai sekarang Mekah Al-Mukarramah menjadi baldatan thayyiban wa rabbun ghafur, penuh dengan buah-buahan, penuh dengan keamanan. Inilah merupakan husnudzon yang dilakukan oleh Siti Hajar. Maka kita pun harus mengambil pelajaran ini. Bagaimanapun kondisi kita, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana indal dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Maka jika kita berhusnudzon kepada Allah, kita menghendaki kebaikan dan keputusan yang baik dari Allah. Tetapi sebaliknya, jika kita berburuk sangka kepada Allah, maka itu kita menentukan bahwa kita ingin keputusan yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pelajaran yang jarang dikupas, yaitu adalah kita harus berusaha untuk mencari, menjemput rizki. Kenapa demikian? Setelah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, Hajar kemudian menyusui Ismail. Kemudian terik panas hari yang sangat menyengat hingga tenggorokannya terasa kering. Pada saat itu pula bekal yang ada sudah habis, dan dilihatnya Ismail mulai menangis karena memang susu ibu Hajar sudah mulai mengering. Maka melihat anaknya yang menangis, dia meninggalkan Ismail sendirian untuk berusaha mencari air. Dia naik ke bukit Sofa, kemudian naik ke atasnya dan turun sambil berlari-lari kecil menuju bukit Marwah, dan dia naik ke atasnya. Akhirnya dia turun untuk menengok anaknya. Dilihatnya anaknya semakin menangis karena memang kehausan. Dalam keadaan yang bingung itu, dia terus mendaki Sofa dan Marwah sampai 7 kali. Meskipun ternyata air yang dia cari ada di dekat anaknya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kita harus berusaha untuk menjemput rizki, dan Allah melihat usaha seseorang bukan dari hasilnya. Maka selain kita harus mencari rizki yang halal, tentu juga kita harus memperhatikan cara-cara untuk kita memperoleh rezeki tersebut dengan cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang terbaik adalah rizki yang kita hasilkan dari keringat kita sendiri. Makanan terbaik menurut Rasulullah adalah makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Karena Nabi Daud pun bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Kemudian juga kita harus menghindari dari makanan-makanan yang haram. Kenapa demikian? Karena tubuh yang ditumbuhi makanan yang haram, la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin abadan. Badan atau daging
yang ditumbuhi dari barang yang haram, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala abadan. An-naru aula bih, dan neraka lebih utama, lebih pantas untuk tempat tinggalnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang kedua, agar kita dituntut untuk mencari rizki yang halal, bersungguh-sungguh sekuat kemampuan kita untuk mencari rizki tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bagaimana kita agar bisa berkorban dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat sejarah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berdoa selama 80 tahun untuk diberikan anugerah berupa keturunan. Kemudian Allah memberikan keturunan berupa Nabi Ismail. Penantian yang cukup sangat lama, tetapi ketika diberikan anugerah tersebut dan anaknya sudah mulai dewasa, tiba-tiba Allah mengujinya. Falamma balaghu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dijelaskan di dalam surah As-Saffat ayat 102 ini bagaimana tatkala anak itu sudah menginjak dewasa, kemudian Nabiullah Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara. Aku bermimpi, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka apa pendapatmu? Anak yang soleh ini langsung menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang telah diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, inilah pelajaran yang sangat berharga, di mana Nabiullah Ibrahim sedang sangat mencintai anaknya, tetapi diuji harus mengorbankannya demi diuji ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berkorban secara bahasa adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah fikih dinamakan udhiyah, dan juga sebagian ulama menyatakan an-nahar sesuai dengan firman-Nya, fasholli li rabbika wanhar. Kita berkorban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi konteks yang sangat luas adalah berkorban bagaimana yang terutama, yaitu menegakkan agama kita, yaitu menegakkan agama Islam ini. Bagaimana kita bisa lihat sejarah para nabi telah berjuang, berkorban jiwa dan raganya. Para pengikutnya yang taat kepada para rasul pun sama. Mereka tidak sedikit ditindas, tidak sedikit nyawanya pun harus melayang karena menegakkan risalah yang dibawa oleh para nabi. Inilah perjuangan-perjuangan, pengorbanan-pengorbanan yang harus kita contoh agar kita mendapatkan pelajaran kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pelajaran terakhir yang tentunya masih banyak pelajaran yang banyak kita ambil, tapi karena kesempatan yang sangat singkat ini, yang terakhir adalah pentingnya atau urgensi mendidik keluarga kita. Kita bisa lihat, tidak mungkin Ismail bisa bersabar untuk disembelih ayahnya. Tidak mungkin kalau dia tidak mendapatkan taufik dan dididik dari ibu yang solehah Hajar. Tidak mungkin Hajar mau merelakan anaknya disembelih kalau dia tidak